Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini saya Muhammad Alfitra Septanandra dengan nomor pokok mahasiswa 2001 akan sedikit memberi penjelasan tentang sistem perangkat keras atau yang biasa kita sebut dengan hardware. Perangkat keras atau hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai beberapa komponen, yaitu komponen alat masukan input device, komponen alat pemroses processing device, komponen alat keluaran output device, dan komponen alat simpanan luar storage dan komponen pendukung. Alat masukan atau input device adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran atau output untuk menampilkan hasil. Alat I atau O demikian disebut sebagai terminal. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu keyboard, pointing device, scanner, sensor, dan voice recognizer. Pertama di sini adalah keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya tombol jari atau papan tombol yang biasa kita gunakan untuk mengetik. Secara fisik, keyboard terbagi atas 5 bagian, yaitu keyboard serial menggunakan DIN 5 mil dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT. 2. Keyboard PS2 PS/2 biasanya digunakan pada komputer ATX, dan saat ini yang paling banyak digunakan pemasangan keyboard tipe ini harus dilaksanakan dengan cermat sebab port yang dimiliki sama dengan part untuk mouse. Yang ketiga adalah keyboard wireless. Jenis koneksi yang digunakan adalah infrared, Wi-Fi, atau Bluetooth. Untuk menghubungkan keyboard dengan komputer dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Unit pemancar biasanya terdapat pada keyboard itu sendiri, sedangkan penerima biasanya dipasang pada port USB atau serial pada chip CPU. Yang keempat adalah keyboard USB. Komputer terbaru saat ini sudah banyak yang menggunakan jenis konektor USB yang menjamin transfer data dengan lebih cepat. Dan ada juga yang terakhir adalah keyboard virtual. Keyboard virtual adalah salah satu fitur untuk memprogram komputer atau program itu sendiri yang dapat berperan virtual sebagai Baiklah, komponen selanjutnya adalah pointing device yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah mouse, touchscreen, like pen, dan digitizer graphic tablet. Touchscreen adalah layar monitor yang mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Like pen menyentuh layar monitor dengan pena, posisi sentuhan di layar akan lebih tepat dan teliti. Digitizer graphic tablet digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat yang menyerupai sebuah pen. Scanner merupakan alat perubah slide foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga dapat desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Bagaimana benda-benda tersebut dibaca tergantung tipe scanner yang digunakan. Selanjutnya adalah voice recognizer, biasa disebut speech recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Dan selanjutnya adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Pada komputer mikro, prosesor ini disebut dengan mikroprosesor. CPU terdiri dari 3 bagian utama, unit kendali, control unit, yang kedua adalah unit aritmatika dan logika, arithmetic and logic unit, dan yang terakhir adalah unit penyimpan berukuran kecil, register. Memori utama, main memory. Memori utama terdiri dari random access memory, RAM, dan read-only memory, ROM. RAM digunakan untuk menyimpan program data dan akan berproses oleh CPU. ROM, read-only memory,
Nomor ini hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Dan masih banyak lagi komponen-komponen dari hard disk yang dimiliki dalam perangkat komputer. Terdapat banyak sekali seperti VGA, hard disk, floppy disk, magnetic tape, dan ada juga komponen-komponen pendukung seperti motherboard, power supply, cache, dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.